Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai filariasi sektornya beserta upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menangani filariasis tersebut. Sebelumnya, anggota-anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Dewi Nurjana, yang kedua ada Afifatul Rizka Hamzah, yang ketiga Erina Rubiatul Ngaini, yang keempat Karim Yolanda, dan yang terakhir Natalia Tesalonika. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi vektor dari penyakit filariasis ini. Jadi, filariasis ini tuh disebabkan oleh cacing filaria atau mikrofilaria yang dibawa oleh vektor nyamuk. Nyamuknya itu ada nyamuk Anopheles, kemudian Aedes, Culex, Manzanilla, dan Armigerez. Nah, kalau di desa itu biasanya Anopheles dan juga Aedes. Jadi selain bisa menularkan malaria dan juga DBD, kedua nyamuk ini itu juga bisa menjadi vektor dari filariasis. Nah, kalau di perkotaan yang menjadi vektor utamanya adalah nyamuk Culex. Sama seperti nyamuk Aedes dan juga nyamuk Anopheles, yang menghisap darah itu nyamuk betina saja. Jadi nyamuk Culex ini biasanya menggigit pada siang atau sore hari. Kemudian kalau menularkan penyakit itu biasanya di malam hari. Untuk jarak terbangnya, nyamuk Culex ini bisa terbang dari mencapai 1,5 km sampai 6 km, dan populasinya itu akan banyak ketika musim kemarau dibandingkan pada musim hujan, seperti itu. Kemudian untuk siklus hidupnya, karena nyamuk Anopheles dan juga Aedes mungkin sudah dibahas di materi-materi sebelumnya, jadi di sini kita akan membahas mengenai siklus hidup dari nyamuk Culex, dimulai dari telur, larva, pupa, dan juga nyamuk dewasa. Pada tahap telur ini, nyamuk Culex bertelur itu bisa mencapai 155 telur, tapi ini tuh tergantung pada kondisi si nyamuk betinanya. Misalnya semakin tua nyamuknya itu biasanya semakin sedikit telur yang dihasilkan. Kemudian pada kondisi optimal, nyamuk ini akan menetas menjadi larva dalam kurun waktu 2-7 hari, tergantung dari suhu, nutrisi, dan juga kepadatan populasinya. Kemudian untuk larvanya, larva ini bertahan hidup dengan memakan bahan organik yang ada di air. Baru kemudian 8-14 hari kemudian akan berubah menjadi pupa. Nah, organ tubuh pada pupa ini sudah mulai seperti nyamuk dewasa, jadi berbentuk seperti koma dan juga cenderung tidak aktif. Kemudian menjadi nyamuk dewasa. Nah, setelah 2 hari menjadi nyamuk dewasa, nyamuk Culex betina ini akan melakukan perkawinan. Biasanya terjadi di waktu senja. Kemudian di malam harinya akan mencari darah untuk mematangkan telurnya. Nyamuk betina ini membutuhkan protein untuk mematangkan telur-telurnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai skema transmisi vektor filariasis. Di dalam tubuh nyamuk mikrofilaria berselubung atau yang didapatkannya ketika menggigit penderita filariasis akan melepaskan selubung tubuhnya yang kemudian bergerak menembus perut tengah, lalu berpindah tempat menuju otot dada nyamuk. Larva ini disebut dengan larva stadium 1 atau L1. L1 kemudian berkembang hingga menjadi larva stadium 3 atau L3 yang membutuhkan waktu sekitar 12-14 hari. L3 ini kemudian bergerak menuju probisis nyamuk, dan ketika nyamuk yang mengandung larva stadium 3 ini menggigit manusia, maka terjadi infeksi mikrofilaria dalam tubuh orang tersebut. Nah, setelah tertular larva stadium 3, pada tahap selanjutnya di dalam tubuh manusia, L3 memasuki pembuluh limfe, di mana L3 akan tumbuh menjadi cacing dewasa
dan berkembang biak menghasilkan mikrofilaria baru sehingga bertambah banyak. Kumpulan cacing filaria dewasa ini menjadi penyebab penyumbatan pembuluh limfe. Aliran sekresi kelenjar limfe menjadi terhambat dan menumpuk di suatu lokasi. Akibatnya terjadi pembengkakan kelenjar limfe terutama pada daerah kaki, lengan, maupun alat kelamin yang biasanya disertai dengan infeksi sekunder dengan fungi dan bakteri karena kurang terawatnya bagian lipatan-lipatan kulit yang mengalami pembengkakan tersebut. Nah, penularan filariasis dapat terjadi bila terdapat 3 unsur. Yang pertama, sumber penularan, yaitu manusia atau hospes, reservoir yang mengandung mikrofilaria dalam darahnya. Yang kedua, vektor, yaitu nyamuk yang dapat menularkan filariasis. Yang ketiga, manusia yang rentan terhadap filariasis. Jadi, seseorang dapat tertular filariasis apabila orang tersebut mendapat gigitan nyamuk infektif, yaitu nyamuk yang mengandung larva infektif atau larva stadium 3 atau singkatannya dari L3, dan perilaku maupun kebiasaan manusia dapat mempermudah penularan filariasis. Aktivitas pada malam hari dengan beragam kegiatan seperti meronda, tidak menggunakan pakaian panjang atau obat nyamuk dapat memperbesar risiko tertular filariasis. Selanjutnya adalah program pengendalian filariasis. Salah satu program yang dapat dilakukan untuk mengendalikan filariasis di Indonesia adalah melalui program pemberian obat pencegahan massal atau POPM filariasis. Tujuan dari program POPM filariasis ini adalah menurunkan angka mikrofilaria hingga kurang dari 1% pada setiap kabupaten atau kota. Program ini dilaksanakan 1 tahun 1 kali pada bulan Oktober. Sasaran dari POPM filariasis adalah penduduk usia 2 sampai dengan 70 tahun yang berada di wilayah endemis filariasis. Setiap kabupaten atau kota yang endemis filariasis wajib untuk melaksanakan eliminasi filariasis melalui program POPM filariasis ini. Yang diberikan pada program POPM filariasis adalah dietilkarbamazin atau DEC dan albendazol. Pemberian kedua obat ini secara bersamaan dapat mematikan semua mikrofilaria yang ada di dalam tubuh manusia dan mencegah makrofilaria atau cacing filaria dewasa untuk menghasilkan mikrofilaria baru. POPM filariasis diselenggarakan pada setiap pos minum obat di setiap dusun atau RW. Pos minum obat ini biasanya terletak di rumah petugas atau kader kesehatan, misalnya Ketua PKK, Pak Kadus, atau Pak Mudin. Pos minum obat ini bersifat mudah dijangkau masyarakat, nyaman, bersih, serta terdapat plastik pengepak obat, form pendataan, dan media promosi kesehatan. Kemudian, penyaluran informasi mengenai program POPM filariasis ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam rapat koordinasi antar sesama pelaksana maupun instansi yang terkait. Selanjutnya, untuk sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan yang ada di desa, seperti kegiatan PKK, posyandu, pospindu, pengajian, dan lainnya, serta melalui media seperti leaflet dan baliho. Selanjutnya adalah habitat vektor filariasis. Vektor filariasis yang meliputi nyamuk Aedes, nyamuk Anopheles, dan juga nyamuk Culex. Habitatnya adalah di sawah, sungai, kolam ikan, rawa-rawa, dan tambak. Tapi kebanyakan berada di sawah karena vektor tersebut sangat suka berkembang biak. Vektor filariasis tersebut dapat hidup pada suhu 28 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 sampai 115%,
pencahayaan 50-120 lux, kecepatan angin 3-5 km per jam, serta dengan pH air di kisaran angka 7. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai upaya pengendalian yang dilakukan di daerah terhadap penyebab penyakit filariasis. Upaya yang dilakukan yang pertama yaitu memberikan penyuluhan di daerah endemis mengenai cara penularan dan juga cara pengendalian dari vektor nyamuk penyebab filariasis ini. Yang kedua yaitu mengidentifikasi vektor dengan mendeteksi adanya larva infektif dalam nyamuk dengan menggunakan umpan manusia. Bisa juga dilakukan dengan mengidentifikasi tempat dan waktu menggigit nyamuk, serta mengidentifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk penyebab filariasis ini secara tepat. Nah, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan apabila penularan terjadi oleh nyamuk yang menggigit pada malam hari di suatu rumah, yaitu dengan menyemprotkan menggunakan pestisida residual, lalu memasang kawat kasa, tidur dengan menggunakan kelambu, memakai obat gosok anti nyamuk, dan juga membersihkan tempat perkembangbiakan nyamuk seperti kakus yang terbuka, ban-ban bekas, batok kelapa, dan membunuh larva dengan larvasida apabila penularan terjadi oleh nyamuk yang menggigit pada malam hari di suatu rumah. Jika ditemukan nyamuk Mansonia sp sebagai vektor pada suatu daerah, tindakan yang dilakukan adalah dengan membersihkan kolam-kolam dari tumbuhan air yang mana menjadi sumber oksigen bagi larva tersebut. Nah, upaya yang ketiga yaitu pengendalian vektor jangka panjang. Nah, pengendalian vektor jangka panjang ini mungkin bisa dilakukan memerlukan perubahan konstruksi rumah dan juga memasang kawat kasa serta pengendalian lingkungan untuk memusnahkan tempat perkembangbiakan nyamuk penyebab filariasis itu sendiri. Kemudian upaya pengendalian yang keempat yaitu melakukan pengobatan dengan menggunakan dietil karbenzin sitrat. Lalu upaya selanjutnya yaitu pencegahan massal pengobatan dosis tunggal 1 kali per tahun dengan 2 regimen obat yaitu albendazol dan juga ivermectin. Upaya pengendalian yang terakhir yaitu bisa dilakukan dengan pencegahan individu dengan mengurangi kontak dengan nyamuk melalui penggunaan kelambu, obat oles anti nyamuk, serta menggunakan insektisida. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai vektor filariasis beserta upaya pengendaliannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.